Di bidang ekonomi ada dua orang putra Indonesia yang punya critical thinking saat ini, yaitu Bapak Rizal Ramli dan Bapak Faisal Basri, yang berani mengungkapkan perbedaan muscle knowledge-nya pada pejabat negara di bidang lain seperti mineral, pertambangan, perikanan, kelautan, pertahanan, teknologi, national security, dan banyak lagi. Seakan-akan tidak ada orang yang berani memberi saran, nggak ada yang bunyi. Memberi kritik dipahami oleh fans penguasa adalah hanya oleh mereka yang sakit hati. Pengkritik adalah orang yang iri, orang yang dengki, orang yang pengen jabatan. Padahal dalam demokrasi, perbedaan pendapat itu dapat menjadikan sebuah bangsa ini alert atau waspada, dan ini harus terus dibangun budaya beda pendapat yang sehat. Contoh dalam urusan coronavirus. Jauh-jauh hari saya tidak setuju dengan lockdown negara, tapi setuju dengan lockdown kota dengan argumen pendekatan keamanan atau national threat. Dianggap lebay memahami corona yang bagi pejabat saat ini hanya masalah kesehatan, sementara saya melihatnya sebagai ancaman negara. Lalu ketika memposting harga $1.15 ribuan, di mana tujuannya mau mengingatkan ada kesalahan bernegara sehingga kita kena hit, dianggap tidak sensitif karena dolar itu menguat, itu masalah global. Sebentar, corona di Vietnam tidak menjatuhkan nilai dong Vietnam. Sejak awal tahun hingga hari ini, dong Vietnam hanya bergeser 0,3% saja, sementara rupiah jatuh 10%. Heran, mau bilang Vietnam itu konconya Amerika? Kalau saya jawab iya, nanti dibilang bosman ini antek Amerika, anti Cina. Beda dengan pejabat sekarang yang pro Cina, anti Amerika. Buset, dah jauh banget lu menganalisanya. Kita lanjut. Vietnam itu keren ya. Memang keren negara pemenang perang itu. Kita tahu Amerika plus Inggris, Anglo-American adalah negara pemenang perang dunia kedua. Dan ada negara kecil juga pemenang perang lainnya. Lawan Amerika lagi, yaitu Vietnam. Attitude-nya keren. Mental bangsanya keren. Cara menyelesaikan masalah corona keren. Vietnam sangat berdaulat dalam mengatasi masalah dalam negerinya. Di negara lain, di Cina, PKC, Partai Komunis Cina adalah partai pemenang perang melawan sistem imperialis kerajaan Cina yang sudah berdiri ribuan tahun. Secara internal mereka berdaulat, belum pernah memang menang perang di luar negara mereka. Sekarang mereka Cina coba menantang hegemoni. Kembali ke critical thinking. Saya heran dengan petinggi partai, petinggi jabatan yudikatif, eksekutif, legislatif. Bapak bangsa, mana wejangan kalian menghadapi situasi saat ini? Mana suara kalian? Mana direction kalian? Cuek banget sih kalian ini sekarang. Nggak bunyi sama sekali loh. Directionnya, komentarnya, sarannya nggak ada tuh. Kemana aja ente? Begini deh, saya yang nggak punya apa-apa mencoba mengingatkan sahabat di media sosial, menyarankan self lockdown. Sekarang lagi dibuatkan program agar bisa dapat income dari rumah. Menyarankan menyediakan bahan dasar kebutuhan pangan 1 bulan di rumah. Dan kalau mau menyetok lebih, pastikan bukan untuk di stok pribadi tetapi untuk diberikan kepada tetangga jika nanti ada yang membutuhkannya. Sisi bisnis investasi, tahan dulu jangan beli saham, tahan dulu jangan ras tabungan lalu beli dolar. Sekali lagi, jangan ras bank, ambil dana secukupnya, belikan emas sebagian uang idle tersebut. Jangan bergerak jika tidak perlu, tidak buka bisnis baru, tidak belanja hal yang terlihat murah namun tidak liquid, misalnya beli tanah di pinggir kota. Cash is king sejak bulan lalu kita dengungkan. Jaga kesehatan, lakukan bisnis dari rumah, bangun kekuatan ekonomi dari rumah. Sekarang kita mau tanya sekali lagi, mana suara para pemimpin struktural, pemimpin politik terhadap masyarakat? Mana sumbangan apa kek? Juga kalian para 9 naga dan pengusaha yang setelah lama menjadikan rakyat sebagai pasar. Inilah waktu kalian untuk giving back. Ditunggu loh kontribusinya. Kemana kalian semua itu? Apa jangan-jangan gak ngerti kenapa dolar 15.500? Mengapa ada corona? Mengapa harga minyak $22? Mengapa Amerika serang Cina terus? Mengapa Amerika serang Eropa, serang Rusia? Ada apa dengan Amerika? Jangan-jangan kalian nggak tahu, Cina strateginya dengan secepatnya melockdown yang membuat Cina akan duluan keluar dari pit stop. Kenapa nggak ditiru? Nanggung amat sih ikut Cinanya. Amerika baru mau masuk pit stop, Indonesia tetap tidak mau masuk pit stop. Walaupun bensin sudah mau habis, ban sudah tipis, tetap gaspol pakai ban untuk musim hujan walaupun treknya sekarang kering. Bener deh, jangan takut dan ragu lockdown Jakarta. Begini saya ilustrasikan, dalam sebuah tradisi Indonesia di Bali kita punya budaya nyepi.
Sewaktu nyepi kita inward looking, semuanya hening. Bahkan burung pun berkicau hari itu tidak. Anjing tidak menggonggong, pecalang di luar menjaga keamanan. Lalu lusanya, ya bisnis lagi seperti biasanya. Apa ada yang rugi? Ya tidak. Lakukan nyepi selama 2 minggu, itu lockdown Jakarta. Akhir bulan ini selesai semuanya. Dan setelah itu bisnis seperti biasa lagi. Bursa saham tutup, pusat pemerintahan geser ke Solo atau Jogja. Kalau tidak dilakukan nyepi, masyarakat terus bergerak, maka wabah virus perang biologi ini akan mengalami community transmission yang cepat tertular tanpa tahu di mana oleh siapa penularannya. Ini akan merepotkan penanganannya. Sudah tahu masyarakat Indonesia tuh cuek banget dengan apa yang namanya tindakan preventif. Kalau kena baru nyalahin orang lain. Pokoknya dirinya nggak pernah salah. Itu ciri kebanyakan masyarakat saat ini. Apatis banget. Gak usah begitu. Ini saja saya pakai terminologi pengandaian dengan kata nyepi. Bisa dimacem-macemin. Bisa dicari dalil untuk menyalahkannya. Bukan diambil esensinya. Singkat kata, kita harus lakukan nyepi lockdown untuk Jakarta. Pecalangnya TNI. Segera. Saran saya bagi sahabat para influencer sosial media, para selebriti yang punya banyak follower, para negarawan partai, para pemimpin pesantren, siapapun yang memiliki pengaruh kepada masyarakat, sadarkan semua orang bahwa Jakarta sebaiknya mulai lockdown sebentar lagi. Dan di luar Jakarta, batasi keluar yang perlu-perlu saja. Social separation itu penting. Saat ini kita punya me time. Saat ini kita punya private time untuk membenahi diri, membenahi agama, bangsa, dan negara.